Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amalia dengan NIM 80 2018 0240 dari kelas 03 PTP. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi 2 dari mata kuliah aplikasi Enterprise, di mana saya menemukan 2 poin dari materi yang telah diberikan. Yang pertama mengenai Enterprise Software dan yang kedua mengenai Enterprise Arsitektur. Kita akan langsung bahas mengenai Enterprise Software. Mengenal Enterprise Software. Jadi, Enterprise Software ini menggambarkan kumpulan program komputer dengan aplikasi bisnis, yaitu sebagai alat untuk memodelkan cara kerja suatu organisasi dan alat-alat pengembangan untuk membangun suatu aplikasi bagi organisasi tersebut. Jadi bisa dikatakan Enterprise Software ini merupakan software pendukung untuk jalannya proses atau alur kerja sebuah organisasi atau perusahaan. Perangkat lunak ini atau enterprise software ini juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah besar perusahaan dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dengan menyediakan dukungan logika bisnis. Fungsi enterprise software. Jadi, fungsi enterprise software ini adalah sebagai informasi penghubung untuk meningkatkan atau mempermudah komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar anggota tim bisnis dan kelompok kerja dalam sebuah organisasi. Kelebihan dan kekurangan dari enterprise software. Kelebihannya ada 5. Yang pertama, informasi bisa diakses secara real time. Yang kedua, mempermudah proses bisnis dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, menjaga integritas informasi di berbagai sistem. Yang keempat, membuat organisasi lebih berkembang dibanding sebelumnya. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk kekurangannya ada 2. Yang pertama, membutuhkan biaya tinggi untuk pengembangan awal, terutama untuk usaha kecil dan juga menengah. Yang kedua, memberikan desain bisnis yang bagus di awal, sehingga biasanya membuat manajer tidak mau berinvestasi. Setelah penjelasan mengenai enterprise software, kita akan langsung ke materi enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur. Sebelumnya, pengertian enterprise adalah kumpulan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Sedangkan pengertian arsitektur merupakan himpunan representasi deskriptif yang diperlukan untuk membuat objek. Sehingga dapat disimpulkan, enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi perusahaan yang diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di mana tujuan enterprise arsitektur ada 4. Yang pertama, penyelarasan strategi bisnis dan juga IT. Yang kedua, peningkatan kelincahan bisnis dan IT. Yang ketiga, membangun dan memperbaiki visi arsitektur masa depan. Yang terakhir, mengatur keputusan dan arahan teknologi. Manfaat enterprise arsitektur. Manfaatnya ada di dalam 3 konteks. Dalam konteks bisnis, manfaatnya adalah yang pertama, keselarasan bisnis dan IT yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan kelincahan bisnis. Yang ketiga, efisiensi proses bisnis. Yang keempat, mengurangi waktu ke pasar. Dalam konteks finansial, enterprise arsitektur bermanfaat untuk investasi menjadi lebih baik dan pengurangan resiko investasi di masa depan. Juga dapat menghemat biaya dan modal investasi dapat diprediksi. Sedangkan dalam konteks IT, manfaat enterprise arsitektur adalah peningkatan standarisasi dan penyelarasan teknologi, konsolidasi platform, dan penyederhanaan portofolio teknologi dan aplikasi. Elemen-elemen dalam enterprise arsitektur ada 6. Elemen pertama, bisnis arsitektur. Kedua, data arsitektur. Yang ketiga, aplikasi arsitektur. Keempat, teknologi arsitektur. Kelima, people arsitektur. Dan yang keenam, policy arsitektur. Di mana data arsitektur dan aplikasi arsitektur ini dapat digabungkan menjadi information system arsitektur. Dari keenam elemen ini, mana elemen yang paling utama yang diperlukan dalam enterprise arsitektur? Ternyata, bisnis arsitektur merupakan elemen yang paling utama dalam enterprise arsitektur. Mengapa bisnis arsitektur menjadi elemen yang paling utama? Karena information system arsitektur, teknologi arsitektur, people arsitektur, policy arsitektur ini tercakup ke dalam bisnis arsitektur. Oleh karena itu,
Bisnis arsitektur menjadi elemen yang paling utama karena mencakup kelima elemen lainnya. Oke, mungkin sekian rangkuman yang saya dapatkan dari materi 2, yaitu mengenai enterprise software dan juga enterprise arsitektur. Terima kasih.